Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai apakah benar Isa Al-Masih berbeda dengan Yesus Kristus. Jika Isa Al-Masih di dalam Al-Quran dianggap berbeda dengan Yesus Kristus di dalam Injil Sinoptik, berdasarkan pendekatan khas Protestan yang sama itu, maka baginda Yesus di dalam Injil Matius itu berbeda dengan baginda Yesus di dalam Injil Lukas. Itu kalau kita menggunakan pendekatan Protestan yang sama. Namun jika kita menggunakan pendekatan Sampradaya Parampara, maka perselisihan di antara teks yang dianggap kanon itu dengan yang dianggap apokripa itu kemudian tidaklah menjadi atau terdapat perselisihan lagi di antara keduanya. Apa itu pendekatan Sampradaya dan Parampara? Saya meminjam istilah Sampradaya dan Parampara dari tradisi di India, yaitu tradisi menyampaikan transmisi secara personal dan secara unik dari satu orang ke satu orang berikutnya secara berkelanjutan di dalam satu silsilah yang berkelanjutan. Dan Parampara adalah mursyid atau guru yang ditunjuk berdasarkan dari metode Sampradaya tersebut. Nah, cara hidup tradisi Sampradaya atau pohon hayat dari Nabi Enoch, atau nama lainnya adalah Nabi Khidir atau Nabi Idris, adalah cara hidup transhuman, yaitu berpindah tanda semi-nomaden atau nomaden. Sehingga itu menyebabkan perubahan bahasa dan dialek, maupun terjadinya vernakularisasi, atau penggunaan ekspresi-ekspresi lokal yang itu kemudian lazim terjadi. Namun yang lebih lazim terjadi adalah menggunakan bahasa yang sedang menjadi lingua franca pada masa itu, atau bahasa resmi kekaisaran, atau bahasa perdagangan dan antara bangsa. Nah, karena nalar transmisi adalah keberlanjutan serta dakwah mengenai tauhid dan keadilan ilahi, maka terjadilah beberapa transmisi di dalam berbagai bahasa. Di dalam tauhid yang teologis, ada juga tauhid yang bermakna satu kemanusiaan untuk persaudaraan, cinta kasih, dan perdamaian. Dan keadilan ilahi berarti suatu konsep non-dualitas di dalam pandangan dunia pohon hayat Nabi Enoch. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan pendekatan sejarah? Maka baik baginda Yesus maupun baginda Muhammad SAW masing-masing patut diduga bukanlah hanya satu sosok saja. Ada setidaknya 14 sosok yang saya temukan di dalam catatan sejarah Romawi yang patut diduga sebagai baginda Yesus Kristus, atau yang mengilhami cerita-cerita mengenai baginda Yesus atau cerita-cerita lainnya di dalam Injil. Namun lagi-lagi pendekatan Sampradaya Parampara itu kalau kita gunakan dengan penemuan historis ini tidaklah menjadi masalah. Para mursyid yang ada di dalam kesatuan sosok baginda Yesus ataupun kesatuan sosok baginda Muhammad SAW adalah hakikat atau dalam bahasa Inggris adalah khiyam dalam satu sistem sejarah yang biasa terjadi, entah itu dilakukan oleh penguasa atau ijtihad suatu akara. Akara di sini senada dengan kata tarekat atau ordo atau order in English. Kita harus tahu tujuan dari wahyu Al-Quran bukanlah untuk mengkanonisasi satu himpunan Injil apapun, atau juga untuk mengapokripakan Injil lainnya. Namun, wahyu Al-Quran adalah untuk menanggapi suatu teks transmisi ataupun tuturan transmisi yang sedang beredar dan problematik di tempat baginda Muhammad berada. Ya, meski mungkin saja sosok dengan gelar Muhammad itu ada lebih dari satu orang. Selain Muhammad bin Abdullah pada tahun 632 wafat. Sebenarnya, itulah fungsi wahyu yang baru dari Allah. Dan begitulah juga baginda Yesus ketika menanggapi suatu transmisi di dalam teks atau tuturan dari Taurat, Nebiim, dan Ketubim yang problematik. Itulah fungsi dan peran Nabi, Rasul, dan Imam
dalam pengertian parampara, imam dalam pengertian parampara. Sekarang mari kita lihat contoh di dalam kasus teks-teks Injil. Penggunaan penanda atau tanda seperti palungan yang berkaitan dengan suka, tanda seperti rumah, atau bait atau ocak, atau kemudian tanda gua, dan atau tanda pohon kurma, yang juga adalah satu pohon palem. Semua itu memberikan tanda-tanda khusus mengenai kemunculan seorang mursyid agung yang kemudian mengalami raja'ah terawal atau kebangkitan tubuh yang paling awal dibandingkan manusia yang lain. Sehingga beliau menjadi salah satu dari 4 pir rijal al-ghaib. Dalam hal ini adalah baginda Yesus Kristus alaihi salam. Nah, melalui pendekatan sampradaya parampara seperti penggunaan metode hurufisme, kita tidak lagi akan menemukan perselisihan di antara teks-teks Injil itu. Perbedaan tanda-tanda semiotik itu adalah untuk menegaskan fokus atau prioritas tanggapan atau syarahan untuk Injil-Injil tersebut. Ya. Nah, kenapa kita sekarang melihat ada semacam konflik atau perselisihan di antara Injil dengan Al-Quran, di antara Alkitab dengan Al-Quran? Misalnya seperti yang sedang viral saat ini dikatakan oleh TikToker terkenal bernama Elia. Pendekatan Protestanisme dan Katolisisme meletakkan pada konsensus-konsensus, sama seperti di dalam Sunisme. Namun di dalam Sunisme yang mengambil jalan Sufi, pendekatan sampradaya parampara masih digunakan. Jadi jika dia Sunni dan Sufi, maka pendekatan sampradaya parampara ini masih digunakan. Ketika saya mengatakan pendekatan yang liberal terhadap tafsir dalam menanggapi atau mengomentari pendekatan Protestanisme, yang saya maksud adalah private interpretation yang dibahas di dalam kitab The Beloved TBI. Pendekatan sampradaya parampara dalam memahami transmisi, khususnya teks-teks, baik itu tafsir ataupun takwil, harus senantiasa merujuk kepada para leluhur yang menyampaikan transmisi tersebut. Jadi kalau kita mau memahami Al-Quran, karena itu kita perlu bersalawat dan memohon agar Allah mengizinkan baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita di dalam batin kita, atau dengan cara-cara lainnya. Rasionalitas dan kapasitas keilmuan kita atau skill bahasa yang kita miliki itu adalah untuk memahami pembimbingan mereka itu, pembimbingan para leluhur itu. Jadi ini tidak hanya bersifat skolastik atau akademik ya, dan juga tidak hanya bersifat pemahaman pribadi belaka. Jadi di dalam pendekatan sampradaya parampara ada framework yang akan selalu diteruskan berkelanjutan. Meskipun tafsir dan takwil kelihatannya berbeda-beda disampaikan oleh para mursyid, para nabi, rasul, dan imam. Oleh karenanya itu, kita tidak akan menemukan perselisihan di antara Alkitab dengan Al-Quran whatsoever. Itu jika kita menggunakan pendekatan sampradaya parampara ini. Tidak adanya perselisihan inilah yang ditemukan dan dikokohkan oleh mursyid kami, Syekh Ali Haidar Thomas McElwain, setelah bertahun-tahun mentransmisikan sesuai tradisi Daudiyah. Ini sangat jelas di dalam kitab The Beloved NI. Sida Mastu, billahi fisabilil haq, astabiqul khairat.